Ya, saya punya cerita menarik nih ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, ini apa ya? Ada dua orang sales sepatu ya. Jadi mereka ini ditugaskan oleh bos mereka untuk mensurvei di benua Afrika ya. Nah, kira-kira di benua Afrika ini layak nggak kalau seandainya pabrik sepatu ini dibangun di sana gitu loh ya. Jadi kita sebut aja ini si A sama si B gitu ya. Nah, akhirnya dua orang ini ditugaskan ya di benua Afrika ya untuk meriset, untuk mensurvei ya kira-kira layak nggak pabrik sepatu ini kalau dibangun di sana gitu loh ya. Nah, jadi si A ya dia melihat dia mensurvei selama 1 bulan di sana kan itu dan dia tarik kesimpulan bahwasannya ini nggak cocok pabrik sepatu itu dibangun di benua Afrika. Kenapa dia berasumsi seperti itu? Karena dia melihat karena di sana tidak ada budaya pakai sepatu di sana gitu. Jangan kata sepatu, sendal pun nggak pakai karena kebiasaan orang benua Afrika itu biasanya kemana-mana itu jalan kaki. Padahal itu suhunya itu panas gitu loh, suhunya panas banget kalau di benua Afrika. Tapi ya mereka kebiasaan mereka itu sudah ini ya jarang-jarang ada yang pakai sendal ya. Nah apalagi sepatu gitu kan. Nah, akhirnya dia tarik kesimpulan bahwasanya nggak cocok kalau sekiranya pabrik sepatu ini didirikan di sana gitu loh ya. Dia udah survei kan itu. Nah, tapi si B berbeda gitu loh. Si B juga dia punya kesimpulan sendiri gitu loh ya. Kesimpulannya ya ini sangat cocok ya kalau pabrik sepatu ini di sana dibangun gitu loh. Karena memang di sana tidak ada ya sedikit sekali orang yang memakai sepatu ya apalagi sendal gitu. Jadi kalau misalkan dia bangun pabrik sepatu di sana ya perusahaan dibangun pabrik sepatu di sana ya perusahaannya akan menguasai pasar gitu loh ya. Jadi pionir lah ya sebagai pelopor pertama yang mendirikan pabrik sepatu di benua Afrika. Ya jadi dia tarik kesimpulan ya ini sangat cocok ya, sangat cocok kalau pabrik sepatu itu dibangun di sana. Karena tinggal masalah di edukasi ya. Jadi kita bisa apa ya mereka tinggal ini ya, tinggal mengedukasi masyarakat di sana untuk mulai membudayakan diri ya pakai sepatu ataupun lagi sendal gitu ya. Nah, jadi akhirnya selama 1 bulan mereka telah meriset, akhirnya mereka kembali ke Indonesia ya, mereka kembali ke Indonesia dan akhirnya menemui bos mereka ya. Nah, bos mereka. Nah, kemudian pertama yang masuk ke ruangan itu si A. Kan itu. Nah, si A ditanya, oke selama kamu 1 bulan survei ke sana, kira-kira menurut kamu bagaimana nih? Kira-kira cocok nggak kalau kita bangun pabrik sepatu di sana? Kan itu. Nah, si A itu langsung mengemukakan pendapatnya. Bos, kayaknya sih nggak mungkin lah kita bangun pabrik sepatu di sana. Karena kalau kita bangun di sana, kita bakalan gulung tikar, kita bakal bangkrut. Karena saya melihat di sana, tidak ada satupun ya masyarakat di sana itu pakai sepatu. Jangankan sepatu, bos gitu loh. Sendal aja nggak pakai gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bangun pabrik sepatu di sana, kita bakal rugi, kita bakal tekor gitu loh. Jadi kalau saran saya, bos, nggak usah deh bangun pabrik sepatu di sana gitu. Sia-sia aja bos gitu loh. Ya, jadi kalau menurut saya sih seperti itu gitu loh. Ya bagus nggak usah lah. Bagus kita fokus ke negara lain aja lah karena benua Afrika tuh tidak ada budayanya pakai sepatu gitu loh. Ya sendal aja nggak pakai apalagi sepatu gitu loh. Ya. Nah, akhirnya si bos mengatakan, oke terima kasih ya untuk survei kamu selama 1 bulan di sana. Ya silakan kamu kembali ke pekerjaan kamu ya. Tapi tolong panggilkan si B. Nah, akhirnya si A keluar dan akhirnya si A memanggil si B. Ya. Kemudian si B langsung masuk ke ruangan si bos, ya kan? Dan si bos mengatakan, oke B, selama kamu 1 bulan survei di sana, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kau ambil ya selama 1 bulan di sana? Dan tahu nggak, si B mengatakan, wah cocok banget bos. Kayaknya menurut saya kita harus bangun pabrik sepatu di sana bos. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di benua Afrika ya sama sekali tidak ada seorang pun yang memakai sepatu bos. Nah, sendal aja jarang pakai, apalagi sepatu gitu loh. Jadi kalau kita bangun pabrik sepatu di sana, kita akan menguasai pasar di sana, bos. Kita jadi pelopor di sana, kita akan menguasai ya penjualan sepatu di sana. Jadi kalau saya sarankan, sebaiknya kita bangun pabrik sepatu di sana. Nah, kalau masalah mereka itu belum terbiasa, tinggal kita edukasi mereka, tinggal kita ajari mereka supaya memakai sepatu ini jadi satu budaya bagi mereka. Jadi kalau saya sarankan, ya, kalau saya sarankan sebagusnya kita secepatnya bangun pabrik sepatu di sana. Nah, ya pertanyaannya begini teman-teman. Ya kalau sekiranya ya, bosnya itu Anda sendiri, ya, bosnya itu Anda sendiri. Nah kira-kira Anda lebih mendengar ucapan yang disampaikan sama si A atau Anda lebih memilih ucapan yang disampaikan sama si B? Kan itu. Nah,
Ya kalau saya nih, ya, kalau saya sebagai bosnya, tentu saya akan milih pendapatnya si B. Gitu loh. Ya, bukan si A. Kenapa? Karena si A dia melihat dari sudut pandang negatif. Si B dia melihat dari sudut pandang positif. Ya kan? Kalau kita mau besar, ya kita harus punya sudut pandang yang positif. Kita harus punya visi yang besar gitu loh. Ya kan? Nah, artinya apa? Kebayang nggak? Satu keadaan tapi beda cara pandang gitu loh. Satu kondisi tapi beda cara pandang gitu loh. Ya nggak ubahnya seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan pada teman-teman semua ya. Gelas ini gitu. Oke. Nah, gelas ini ya kelihatan di sini. Oke, gini ya. Oke. Nah, gelas ini, teman-teman, ya, kalau saya tanya kepada Anda, pasti ada yang mengatakan gelas ini setengahnya kosong, ya kan? Dan ada juga yang mengatakan gelas ini setengahnya berisi, ya kan? Ada yang bilang gelas ini setengah kosong, ada yang bilang gelas ini setengah berisi. Nah, menurut Anda kira-kira mana yang benar? Jawabannya dua-dua benar, gitu loh. Nggak ada yang salah, ya kan? Pendapat yang pertama ada yang bilang, wah setengah kosong. Ya pendapat yang kedua ada yang bilang setengah berisi. Nah sekarang bagaimana cara kita melihat sesuatu? Ya, cara pandang kita melihat sesuatu, gitu loh. Ya. Nah satu kondisi yang sama, tapi cara pandang bisa berbeda, gitu loh. Ya kan? Ada yang melihat dari kacamata positif, ada yang melihat dari kacamata negatif. Nah saya nggak tahu nih teman-teman semua, ya bagaimana cara Anda menilai sesuatu, ya kan? Bagaimana Anda menangkap sesuatu? Apakah menurut Anda itu satu peluang atau Anda anggap itu satu resiko? Semua itu cara pandang. Ya kan? Anda mau pandang negatifkah, positifkah, itu berpulang pada Anda masing-masing. Gitu. Ya. Nah, kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Kenapa ada kaya, kenapa ada miskin? Kenapa? Ya, kondisinya sebenarnya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Ya, jadi kalau misalkan kita itu punya cara pandang negatif, ya kan? Nah, ketika anak Anda mengatakan pada Anda, Pak, kenapa kita miskin? Dan Anda akan katakan, ya wajar dong kita miskin, ya kan? Papa punya kamu, Papa punya mama, Papa punya adik-adik, punya adik-adik, Papa juga punya adik kamu, Papa juga punya keluarga yang lain. Papa harus bagikan mereka, gitu loh. Jadi semua uang yang Papa hasilkan, ya habis untuk kalian semua. Jadi wajar dong Papa miskin, gitu loh. Wajar, gitu loh. Nah itu kalau kita punya sikap yang negatif. Tapi kalau misalkan orang kaya, ya ketika ditanya sama anaknya, Pak, kenapa kita kaya? Dan tahu nggak, si orang kaya itu mengatakan, oh, ya jelas dong, wajar Papa harus kaya. Ya Papa harus kaya dong, karena kan Papa punya kamu, Papa punya mama, Papa punya dede, Papa punya keluarga Papa yang lain, nenek Papa juga, nenek kamu juga ada, gitu loh. Orang tua Papa juga ada. Ya Papa harus kaya dong, Papa harus bagikan kamu semua. Karena kalau Papa nggak kaya, siapa yang bisa menafkahi kalian? Kebayang nggak? Satu kondisi yang sama, tapi beda cara pandang. Nah, sama halnya ya ketika saya perkenalkan BIS ini kepada teman-teman, sama halnya seperti itu. Bagaimana cara pandang kita itu menentukan ke depannya, 1 tahun ke depan tuh kita seperti apa. Itu tergantung sudut pandang kita. Anda percaya nggak? Kondisi kita hari ini hasil dari keputusan kita setahun yang lalu. Tapi apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan 1 tahun ke depan kita tuh bagaimana. Jadi kalau kita punya sikap yang positif, ya, nah ketika peluang ini ditawarkan kepada Anda tangkap itu satu peluang dan Anda kembangkan bisnis ini sehingga Anda 1 tahun kemudian Anda bisa membagikan orang-orang yang dicintai. Tapi ketika Anda memandang bisnis ini dari sudut pandang negatif, ya kan, nah Anda akhirnya ya nggak kemana-mana gitu loh. Ya Anda selalu melihat sesuatu hal itu negatif aja gitu. Ya. Nah, jadi bedanya orang positif sama orang negatif, ya. Kalau orang negatif melihat resiko di segala kesempatan. Tapi kalau orang positif beda. Orang positif itu melihat kesempatan di segala bentuk resiko. Makanya hasilnya kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang gagal. Kenapa? Karena sudut pandang kita. Yang satu positif, yang satunya lagi negatif. Nah, itu semua kembali kepada Anda. Ya kan? Apakah Anda melihat bisnis ini secara kacamata positif, atau Anda melihat bisnis ini secara kacamata negatif?
Nah, itu semua berpulang kepada Anda semua. Ya. Nah, jadi cukup sekian ya cerita motivasi hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, jadi dari segi apapun itu semua, ya itu tergantung cara pandang kita. Ya, nggak cuma di base ini, di pekerjaan Anda, di usaha Anda, ya itu semua tergantung di sudut pandang Anda. Kalau Anda menilainya dari sudut pandang positif, maka hasilnya juga positif pada Anda. Tapi kalau Anda menilai dari sudut pandang negatif, nah hasilnya juga negatif akan kembali kepada Anda. Sukses buat kita semua.